Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Teresia di Amerika. Namaku Teresia, aku tinggal di North Carolina, Amerika Serikat. Video ini dibuat di awal bulan Oktober ketika aku dan suamiku berlibur ke rumah mertuaku di negara bagian Wisconsin. Aku sudah pernah bikin video home tour dan tour halaman rumah mertuaku. Link videonya akan aku taruh di kolom deskripsi, jangan lupa kalian cek dan tonton untuk yang belum pernah nonton. Ini adalah barn atau fungsi aslinya adalah sebagai kandang kuda, tapi karena mertuaku nggak memelihara kuda, mereka memfungsikan barn ini sebagai semacam gudang penyimpanan alat-alat berkebun dan bertukang. Barn tour atau tour seisi barn sudah pernah aku buat di video sebelumnya. Kalian bisa cek kolom deskripsi, nanti akan aku sertakan link video home tour dan halaman tour rumah mertuaku yang sudah pernah aku unggah sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum pernah nonton videonya, silahkan ditonton. Karena video home tour dan halaman tour rumah mertuaku sudah pernah aku unggah di video sebelumnya, jadi meskipun di video kali ini aku juga mengajak kalian jalan-jalan di properti mertuaku lagi, tapi aku nggak akan menjelaskan secara mendetail lagi karena itu bisa kalian tonton di video yang sebelumnya. Di video kali ini justru aku kepengen sharing atau berbagi cerita dengan kalian yang masih menunggu jodoh, belum menikah, padahal usia kalian sudah matang. Aku bertemu dengan suamiku saat usia kami sama-sama di akhir 30-an, lalu menikah di usia awal 40-an, jadi sudah terbilang sangat matang, bahkan bisa dibilang telat untuk ukuran standar pernikahan ala Indonesia. Guys, sebelum sharing lebih lanjut, aku dan suamiku mau naik perahu kayu kecil ini dulu, keliling kolam yang ada di halaman rumah mertuaku. Biasanya yang suka naik perahu kecil ini adalah para bocil keponakanku yang banyak banget itu kalau mereka sedang berlibur di sini. Aku sama suamiku juga kepengen naik perahu kecil ini. Jadi ayo kita bersampan-sampan dahulu, berenang-renang ke tepian. Nggak pakai berenang ini. Kita akan mengayuh sampan ini sampai ke tepian. Mertuaku dulu membeli lahan ini berikut sungai kecil atau creek yang mengalir di sini. Lalu mereka membuat kolam yang sangat lebar ini yang memang difungsikan untuk ruang rekreasi dan sekaligus juga untuk tempat main perahu untuk anak, cucu, dan menantu yang sedang berkunjung ke sini. Nah, melanjutkan lagi sharing tentang jodoh yang terlambat. Wait, tunggu. Menurut aku pribadi, nggak ada jodoh yang terlambat. Nggak ada pernikahan yang terlambat. Bahkan kalaupun enggak menikah karena nggak ketemu jodoh yang diinginkan, itu pun nggak apa-apa banget. Asal semua itu dilakukan karena kita memahami diri kita sendiri. Tahu apa yang kita inginkan, apa yang bisa membuat kita bahagia, apa dan siapa yang pantas dan sesuai untuk diri kita. Jadi sebenarnya dulu aku tuh sudah pacaran sejak remaja. Sama halnya dengan anak-anak ABG pada umumnya, aku juga naksir cowok, ditaksir cowok, punya pacar, punya hayalan romansa percintaan, ya pokoknya angan-angan di masa muda.
Tapi anehnya aku nggak pernah naksir cowok seiman atau cowok Katolik karena aku memang beragama Katolik. Ketika aku masih muda dulu, kayaknya tuh beda agama sih nggak apa-apa ya, asal bisa menjalaninya dengan saling hormat, saling cinta, saling menghargai. Jadi aku pernah pacaran beda agama selama lebih 7 tahun lamanya. Yang ternyata ketika aku makin dewasa dan matang, aku tuh merasa it doesn't work for me. That is not what I want. That doesn't make me happy. Sebelum melanjutkan sharing, ayo kita lihat isi kapel pribadi milik mertua. Kapel adalah semacam gereja mungil atau kecil, tempat ibadah orang Katolik. Jadi sudah jelas ya bahwa mertuaku dan suamiku adalah orang-orang Katolik yang taat, yang merupakan buah dari usaha dan penantian panjangku. Kapel ini juga dilengkapi dengan altar dan tabernakel seperti halnya gereja Katolik. Beberapa saudara suamiku ada juga yang menjadi biarawan dan biarawati Katolik. Kapel ini agak jarang dipakai untuk beribadah karena kebetulan rumah mertuaku juga dekat dengan suatu gereja Katolik yang cukup ikonik di kawasan Wisconsin, bahkan di Amerika Serikat. Namanya Basilica Holy Hill, jaraknya hanya sekitar 10 menit berkendaraan dari rumah mertuaku ini. Aku sudah bikin video Basilica Holy Hill, mau aku upload untuk next video. Oke guys, setelah dari kapel kita lanjutkan perjalanan keliling halaman rumah mertuaku dengan mobil golf. Kita putar dulu ya mobil golfnya untuk menuju ke arah jalan raya. Pokoknya kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Melanjutkan sharingku, jadi setelah pacaran lama dengan cowok yang berbeda agama, yang dulunya sewaktu aku masih muda berpikir, nggak apa-apa beda agama, dijalani aja dulu. Tapi seiring dengan perkembangan jiwaku, pertumbuhan kepribadianku yang semakin matang, dan aku semakin mengenali diriku sendiri, apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan, apa yang bisa membuat aku bahagia. Karena untuk hidup berumah tangga, menurut aku core belief yang paling utama adalah iman. Aku nggak tahu apakah menurut kalian ini adalah top priority, tapi ini dari sudut pandang aku pribadi ya. Si cowok mantanku itu rupanya juga punya pemikiran yang serupa karena dia lalu menikah dengan perempuan yang seagama dengan dia. Jadi ceritanya aku ditinggal kawin mantan. Pada waktu itu aku patah hati banget, nangis, sedih, ya you name it lah. Kayak merasa dunia mau berakhir gitu loh. Tapi ternyata bumi terus berputar kok, dunia nggak berakhir. We're in this together now. Yeah, we're in this together now. Aku pun memutuskan untuk putar balik haluan hidupku. Seperti mobil golf ini, ketika sudah mentok di jalan menuju jalan raya, maka nggak bisa terus lagi dan harus putar balik kembali ke rumah. Saat itu usiaku pertengahan 20 tahun. Dari insiden patah hati itu, aku memutuskan untuk fokus ke diriku sendiri. Aku bekerja dengan sangat giat dan rajin, dan akhirnya aku menemukan satu pekerjaan yang menurut aku cocok dan aku bisa bekerja di sana long term. Karena gajinya cukup lumayan, aku juga bisa belajar banyak mengembangkan diriku dalam hal bisnis dan profesionalitas, dan juga pekerjaannya aku sukai. Saat itu aku bekerja di bidang ekspor-impor di kota kelahiranku, Solo. Kemampuan bahasa Inggrisku sangat berguna, jadi aku punya begitu banyak klien dari luar negeri dan membeli produk-produk furniture yang kami buat dan ekspor. Pekerjaan inilah yang mengantarkan aku untuk mengenal luar negeri untuk pertama kalinya ketika aku dikirim untuk mengikuti pameran ekspor-impor di Hong Kong dan China. Selain itu, pekerjaan ini juga mengantarkan aku pada kemapanan finansial sehingga aku bisa membeli rumah dengan cara KPR pada waktu usiaku sekitar 25 tahun. Punya rumah sendiri adalah salah satu mimpiku dari ketika aku masih kecil.
Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang orang tuaku nggak mampu untuk membeli rumah sendiri. Jadi seumur hidup kami numpang membangun rumah di lahan kakek nenekku dari pihak keluarga ibuku. Tapi ibuku meninggal dunia ketika usiaku baru 21 tahun. Jadi aku semakin bertekad bulat untuk bisa punya rumah sendiri yang ingin kuberikan untuk ayahku, terutama bila nanti beliau pensiun. I'll keep you from darkness, even when the sun don't shine. Puji Tuhan, cita-cita memiliki rumah tercapai di usia 25 tahun meskipun aku harus KPR selama 15 tahun. Hal itu tidak menyurutkan semangatku, bahkan aku semakin giat bekerja dan juga punya beberapa pekerjaan sampingan seperti menulis fiksi dan novel karena aku memang adalah seorang penulis. Jadi cerpen-cerpenku banyak diterbitkan di majalah Femina, Kartini, Chic, dan beberapa yang lain, dan aku mendapatkan honor yang lumayan. Mengerjakan proyek-proyek penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, karena aku memang lulusan sastra Inggris sampai punya toko buku jadul online. Jadi, aku hunting dan menjual buku-buku jadul via online. Waktu itu lewat Multiply atau lewat mailing list, lewat email. Dan ternyata bisa memberikan penghasilan tambahan yang cukup lumayan. Dan aku juga sangat suka melakukan pekerjaan itu karena aku sangat gemar membaca. Sehingga dalam 7 tahun, KPR-ku sudah lunas. Saat itu usiaku sekitar 31 atau 32 tahun. Tapi pada saat itu aku juga harus mengalami pergantian pekerjaan sehingga aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan bekerja di Jakarta. When we wake, hear the birds and see the sun. Di Jakarta, aku bekerja di perusahaan konsultan oil and gas atau minyak dan gas bumi. Pada saat pindah ke Jakarta, terus terang, selain untuk pekerjaan yang lebih baik, aku juga punya angan-angan, barangkali aku akan ketemu jodohku di Jakarta. Karena tentunya sebagai kota besar, Jakarta punya lebih banyak komunitas orang-orang muda Katolik. Siapa tahu aku ketemu jodohku di sana. Begitulah harapanku saat itu. With you and I, the future is bright. Tapi ternyata angan-anganku tidak menjadi kenyataan. Sekian lama aku tinggal dan bekerja di Jakarta, aku juga join berbagai komunitas orang muda Katolik. Tentunya dengan harapan untuk ketemu jodoh. Tapi hasilnya nol besar alias zong selama bertahun-tahun. In a hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets sing. Tapi selama bertahun-tahun itu, aku gak pernah putus harapan. Aku selalu berdoa dan juga berusaha dan tetap fokus dengan kebahagiaan diriku sendiri. Jadi dengan gaji yang kuterima dari pekerjaanku di Jakarta yang cukup lumayan, aku mulai bisa traveling lagi ke luar negeri dengan biaya sendiri. Awali dengan tujuan yang dekat-dekat saja, negara Asia. Lalu aku mulai berani explore negara-negara Eropa, Rusia, dan Holy Land. Dan hampir semuanya aku lakukan secara mandiri alias ala backpacker. Kebetulan aku orangnya memang suka belajar, suka riset, suka membaca. Jadi dari semua proses visa, menyusun itinerary, beli tiket, booking penginapan, dan lain-lain, semua aku lakukan sendiri dan berjalan dengan lancar. Aku amat sangat enjoy traveling. Tujuan favoritku adalah negara-negara Eropa. Pada waktu itu, aku bahkan bisa traveling ke Eropa 1-2 kali per tahun. Sejujurnya selama traveling ke Eropa, aku kadang ngarep untuk ketemu jodoh di negara-negara yang aku kunjungi itu. Tapi hasilnya tetap nol besar. Waktu itu usiaku sudah masuk pertengahan 30 tahun. Sudah tak terhitung berapa banyak orang yang menanyakan kapan aku menikah, jangan terlalu pilih-pilih, ingat usia, jangan terlalu sibuk bekerja, jangan terlalu mengejar karir, dan sebagainya. Bahkan juga dijodoh-jodohkan.
Padahal sebenarnya permasalahannya adalah aku memang belum menemukan orang yang benar-benar klik yang bisa membuat aku bahagia. Itu aja sih. Bukan karena aku terlalu sibuk mengejar karir, karena walaupun karirku terbilang mapan, aku malah bercita-cita untuk jadi ibu rumah tangga loh kalau sudah menikah. Aku punya kriteria sendiri untuk jodoh, yaitu harus seiman, Katolik yang taat, pendidikan yang setara denganku atau lebih, punya pekerjaan mapan, rajin, family man, penyayang, bisa menjadi teman baikku yang bisa kuajak ngobrol apa aja, sabar, punya selera humor yang baik, dan tidak merokok. Kalau kalian berpikir kenapa kok syaratnya banyak banget, itu karena aku paham diriku sendiri, aku tahu pria seperti apa yang bisa membuat aku bahagia dan bisa menikah serta menjadi teman hidup untuk selama-lamanya. Jadi aku menutup mata dan telinga dari semua komen yang julid dan nyinyir tentang statusku saat itu yang belum juga menikah. Karena toh susah senangnya hidupku adalah tanggung jawabku sendiri. Orang-orang lain sih cuman bisa komen, nyinyir, atau julid. Nggak akan membawa faedah apa-apa untuk hidupku. Jadi selama aku belum bertemu dengan jodoh yang aku idam-idamkan, aku tetap berfokus pada diriku sendiri. Menabung, bekerja, traveling, menulis, mengerjakan hobi-hobiku, menjalankan beberapa bisnis sampingan yang menghasilkan cuan. Pokoknya melakukan hal-hal untuk perkembangan diriku. Dan gak lupa aku juga selalu tekun berdoa sesuai dengan ajaran agamaku, yaitu agama Katolik. Misalnya berdoa novena atau rosario. Dalam doa-doaku, aku juga menyebutkan kriteria-kriteria yang aku inginkan dan aku memohon kepada Tuhan agar bila mana hal itu baik untukku dan adalah kehendak Tuhan, semoga dikabulkan. Akhirnya doa-doa dan penantian panjangku dijawab dengan sangat manis oleh Tuhan. Di usia akhir 30-an aku bertemu dengan suamiku dan kami melangsungkan sakramen pernikahan di suatu gereja Katolik di North Carolina, Amerika Serikat. Sejak saat itu aku pindah dan menetap di Amerika Serikat. Keputusan untuk pindah dan tinggal di Amerika Serikat ini artinya aku juga harus meninggalkan semua pencapaianku di Indonesia. Meninggalkan pekerjaanku, karirku, rumahku, asetku, bisnisku, dan kesenangan-kesenangan yang awalnya hanya untuk diriku sendiri. Karena setelah menikah, aku dan suamiku bukan lagi dua, melainkan satu karena telah dipersatukan Tuhan lewat sakramen pernikahan. Dengan keyakinan penuh pada kehendak dan perlindungan Tuhan, aku meninggalkan Indonesia untuk memulai hidup baru di Amerika Serikat dan memulai segalanya dari nol di saat usiaku sudah 40 tahun. Saat ini aku bekerja paruh waktu di suatu retail fashion ternama di Amerika Serikat yang hasil kerjaku nggak terpakai karena semua kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi oleh suamiku. Jadi semua hasil kerjaku masuk ke tabungan dan dana untuk investasi. Semua kriteria yang aku doakan selama bertahun-tahun ada pada diri suamiku. Aku pun kini menjadi seorang ibu rumah tangga yang sangat bahagia. Bahagia bukan karena perkawinan kami sangat sempurna. Enggak seperti itu ya konsepnya teman-teman. Menurut aku kita harus bahagia saat ini juga dengan situasi yang kita miliki saat ini dan enggak perlu menunggu-nunggu. Dengan begitu kita selalu punya alasan untuk bersyukur, menerima situasi yang kita miliki saat ini, serta berusaha lebih baik untuk situasi yang akan datang tanpa harus overthinking, gelisah, dan tidak bahagia. Aku selalu ingin hidup di present moment. Bahagia saat ini juga.
Oh iya, aku bertemu dengan suamiku lewat aplikasi dating online namanya Catholic Match. Kalau kalian mau tahu tentang bagaimana cara menyeleksi calon pasangan yang baik di aplikasi dating online, atau pengen tahu bagaimana cara aku memulai hidup dari nol di Amerika Serikat, boleh tulis di komen ya. Jadi di video berikutnya aku akan membahas apa yang menjadi request kalian di komen. Semoga kalian juga suka dengan video home tour rumah mertuaku ini, rumah paling estetik dan favoritku di Amerika Serikat. Seperti biasa, bapak mertua sibuk memasak untuk kami semua. Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. Bahkan meskipun aku lupa menyebut dalam doa-doaku, tapi ternyata Tuhan mengetahui aku jauh lebih baik daripada aku kenal diriku sendiri. Angan-angan masa kecilku pun bahkan juga dikabulkan. Seperti yang sudah aku ceritakan bahwa aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang bahkan tidak punya rumah sendiri. Jadi kami pun nggak punya meja makan dan nggak pernah makan bersama seperti ini. Saat kecil dulu, kalau aku menonton film-film Hollywood yang ada adegan keluarga yang makan bersama di meja makan, aku selalu kepengen untuk juga bisa makan bersama dengan keluarga di meja makan. Yang sekarang terkabul lewat keluarga suamiku. Meskipun kehidupan kami dulu sangat sederhana, tapi kedua orang tuaku sangat mementingkan pendidikan tinggi. Mereka sangat mendukung aku dan adikku untuk bisa mengenyam jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya. Kedua almarhum orang tuaku dulu selalu berkata bahwa mereka tidak bisa mewariskan harta benda selain pendidikan tinggi. Berkat kasih sayang, doa, dan didikan kedua orang tuaku, aku bisa mentas dari kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih baik. Yang sekarang tinggal, berkeluarga, dan bekerja di Amerika Serikat.